yang bertata di dalam kerajaan surga. Bapa yang kami sembah, kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal-Mu yang telah mati di atas kayu salib dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga untuk menjadi juru selamat kami semua. Pada malam hari ini kami mengucapkan syukur kami kepada Tuhan untuk perjalanan iman yang telah Tuhan berkati dan sertai selama seminggu ini, sehingga ada begitu banyak pengalaman-pengalaman rohani yang boleh kami saksikan. Bagaimana kasih setiamu, berkat perlindungan dan kuasamu sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami tidak setia sekalipun, Engkau adalah Tuhan yang tetap setia menyertai kami. Pada waktu kami tidak baik, Engkau adalah tetap Tuhanlah yang baik kepada kami. Bahkan pada waktu kami berpaling daripada Tuhan, Engkau tetaplah Tuhan yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami semua. Tuhan, terima kasih. Dan bila mana malam hari ini Tuhan menghadirkan kami kembali bersama-sama dengan keluarga rohani kami, kami sungguh yakin dan percaya Engkau ingin memberkati kami semua. Engkau ingin memproses kami semua. Engkau ingin mendidik dan mengajar kami semua, agar kami semua menjadi murid-murid Kristus, agar rupa Kristus semakin nyata di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa, sentuhlah setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Sentuhlah setiap kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu itu. Karena kami percaya ketika firman-Mu menyentuh kami, maka perubahan ajaib terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Semuanya sehat? Puji Tuhan. Mari kita lanjutkan pembahasan firman Tuhan kita dari Lukas pasal yang ke-6 hari ini. Lukas pasal yang ke-6 ayat 27 sampai dengan 38. Lukas pasal yang ke-6 ayat 27 sampai dengan 38. Sudah ketemu? Sudah ya? Perikopnya judulnya apa? Bagus ya? Perikopnya keren ya? Oke, mari kita baca bersama-sama. Dari ayat 27 sampai dengan ayat 38. 1, 2, 3. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu.
sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Saudara-saudara, minggu yang lalu kita membahas di ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-26. Ada banyak pelajaran yang kita pelajari di minggu yang lalu. Misalnya, kita belajar bahwa Tuhan Yesus Kristus itu memberitakan Injil, masih ingat 3 kata saja, di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja. Jadi pada waktu Yesus mengajarkan firman Tuhan, dia tidak nunggu ada di bait suci baru mengajarkan firman Tuhan, atau kepada orang-orang yang baik saja baru memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa kalau kita sebut diri kita sebagai murid-murid Kristus, maka kita harus siap memberitakan Injil kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Mengapa demikian? Nah, lalu kemarin kita belajar di ayat 20 sampai dengan ayat 26. Bahwa yang pertama, setiap murid Kristus itu mementingkan prinsip nilai-nilai kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang lapar di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang miskin. Berbahagialah orang yang menangis. Murid-murid Kristus tidak bersuka cita karena apa yang ada di dalam dunia ini. Karena apa? Ujung dari semua itu akan membawa kepada kita kepada satu kata, celakalah kamu. Nah, saudara-saudara, hari ini saya mengajak kita semua belajar lebih dalam lagi. Apa itu? Kita akan belajar tentang bagaimana seharusnya kita yang menyebut diri murid-murid Kristus itu menjalani hidup hari lepas hari, sehingga nilai-nilai kerajaan Allah itu sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Mari perhatikan di ayat yang ke-27, saudara-saudara. Di ayat yang ke-27 itu firman Tuhan berkata begini, tetapi kepada kamu yang apa, saudara, situ? Mendengarkan aku. Ternyata saudara-saudara, kata ayat dari 27 sampai dengan ayat 38 ini memiliki peruntukan yang lebih spesifik ketimbang ayat 20 sampai dengan ayat 26. Masih ingat saudara-saudara siapa yang datang kepada Yesus? Siapa yang ingin mendengarkan pengajaran daripada firman Tuhan? Ada orang dari Yudea, ada orang dari Yerusalem, ada orang dari Tirus, ada orang dari Sidon. Ayat 17. Betul ya? Itu dikasih pengajaran dari ayat 17 sampai dengan ayat 26. Tetapi begitu masuk ke ayat 27, perkataan Yesus ini ditujukan secara spesifik. Perhatikan kata mendengarkan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan terhadap aku. Kata mendengarkan di sini, saudara-saudara, bukan hanya seperti pada waktu saya berbicara, saudara mendengarkan. Tapi kata mendengarkan di sini, saudara-saudara, melibatkan pikiran, hati, konsentrasi secara penuh. Terhadap apa? Terhadap dua. Terhadap diri Yesus dan terhadap apa yang disampaikan oleh Yesus. Paham di sini yang dimaksud kata mendengarkan? Jadi mendengarkan ini bukan sesuatu yang sambil lewat, tetapi kepada kamu yang berkonsentrasi, kepada kamu yang berfokus penuh kepada diri dan apa yang aku sampaikan kepadamu. Lalu dilanjutkan, aku berkata. Kata aku berkata ini kalau dalam bahasa aslinya itu menunjuk kepada sebuah kalimat kesimpulan. Jadi kalau ini kalimat kesimpulan, itu berarti apa yang disampaikan oleh Yesus adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Dan oleh sebab itu dibutuhkan konsentrasi dan perhatian penuh. Ingat, ayat 27 sampai dengan 30 tadi tertuju kepada siapa? Orang-orang yang memiliki fokus, memiliki hati dan telinganya tertuju kepada Yesus. Hanya untuk orang itu, bukan kepada orang banyak. Dan salah satunya itu mengacu ke ayat yang ke-12 dan seterusnya, yaitu 12 murid Yesus. Jadi saudara-saudara, ayat 27 sampai dengan 38 ini teruntuk kepada secara khusus setiap orang yang menyebut diri murid Yesus. Paham di sini, saudara?
Nah, begitu kepada orang yang menyebut diri sebagai murid Yesus, Yesus memberikan pengajaran yang sangat-sangat luar biasa. Hanya kepada orang yang menyebut diri sebagai murid Yesus, Yesus memberikan pengajaran dari ayat 27 sampai dengan 38. Ini mengajarkan kita semua satu prinsip yang sangat sederhana. Begitu kita berfokus kepada Yesus, level pembelajaran kita akan naik. Sehingga tidak usah heran saudara-saudara, begitu kita semakin dekat dengan Tuhan, begitu kita semakin bersungguh hati hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, akan begitu banyak ujian, akan begitu banyak tantangan, akan begitu banyak tanda-tanda yang membuat kita, kok bisa begitu? Jawabannya sederhana. Kepada orang yang fokus kepada Yesus, Tuhan akan memberikan pendidikan dan pembelajaran yang jauh lebih dalam ketimbang orang yang biasa saja. Amin. Oke, mari kita kencangkan ikat pinggang kita, konsentrasi kita, karena kita akan belajar 3B. Ya, B yang pertama, murid Kristus itu harus bersikap positif. Apa saudara? Bersikap positif. 1, 2, 3. Bersikap positif. B yang kedua, murid Kristus itu harus mau bertindak ekstra. 1, 2, 3. Yang terakhir, bersifat murah hati. 1, 2, 3. Bersifat murah hati. Oke, bisa hafal kan? Kalau sudah bisa hafal, kita bisa pulang semuanya. Murid Yesus itu harus bersikap positif, bersikap ekstra, terus kemudian bersifat murah hati. Mari kita perhatikan satu persatu. Mulai dari ayat yang ke-27, saudara-saudara. Bersikap positif itu ada di ayat 27, disambung ayat 28, lalu disambung lagi di ayat yang ke-32 sampai dengan 35. Mari kita perhatikan. Bersikap positif itu di sini dapat disimpulkan bahwa kita tetap berlaku baik meskipun kita diperlakukan tidak baik. Amin. Bersikap baik meskipun diperlakukan tidak baik. Kasih tahu kiri kanannya, bersikap baik meskipun diperlakukan tidak baik. Itu namanya bersikap positif. Bersikap baik meskipun diperlakukan tidak baik. Haleluya. Halo. Siap? Itu namanya bersikap positif. Bersikap baik meskipun diperlakukan tidak. Contohnya apa? Contoh bersikap baik. Perhatikan ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata apa, saudara? Apa di situ teks yang dibaca? Apa? Kasihilah. Siapa yang harus kita kasihi? Musuh. Siapa yang harus dikasihi? Musuh. Bukan orang yang baik dengan kita, bukan orang yang suka puji kita, bukan orang yang suka nganter makanan kita, bukan orang yang suka tolong kita. Tapi kepada siapa kita harus baik? Musuh. Nah, mulai tegang kan? Mulai tegang kan? Kepada musuh kita. Sebelum kita bahas tentang musuh ini, ada pertanyaan, berarti orang Kristen, orang yang murid Yesus punya musuh nggak? Hah? Kan kalimatnya, kasihilah musuhmu. Berarti ini kayak ada asumsinya, kita ini punya musuh, begitu kan? Atau bagaimana? Musuhnya iblis. Saudara-saudara, ini kabar baik yang tolong kita perhatikan semua. Kata ini tidak berbicara kita sebagai pelaku kejahatan, lalu dia sebagai pelaku kejahatan, kita berantem, lalu kita musuhan, lalu kita diperintahkan untuk kebaikan. Tidak. Kata kasihilah musuhmu ini memiliki penekanan, tonnya adalah kita hidupnya benar. Tetapi ada orang yang memiliki kebencian, memiliki dendam yang sedemikian rupa sehingga akibat dendam dan bencinya itu, orang itu memusuhi kita. Itu yang didefinisikan sebagai musuhmu.
yaitu cintailah orang-orang yang membenci kamu, orang yang dendam sama kamu, orang yang syirik kepada kamu. Dan perhatikan, kata kasihilah itu dari kata agapau, agape. Artinya apa? Tetap pertunjukkanlah, tetap berikanlah kasih yang tanpa syarat itu, meskipun kepadamu dia melakukan apa yang jahat kepadamu. Ini yang dimaksud kasihilah musuh. Sekali lagi, musuh di sini adalah seseorang yang memiliki dendam pribadi, yang dijiwai oleh kebencian yang mendalam dan sulit untuk didamaikan. Kebencian itu bisa karena saudara berhasil. Kebencian itu bisa timbul karena saudara bisa beli motor, dia nggak bisa beli motor. Saudara bisa beli baju bagus, dia nggak bisa beli baju. Itu bisa karena kebencian. Saudara karirnya bagus dan dia tidak, dia bisa benci. Dan kata firman Tuhan, walaupun mereka membenci kamu, walaupun mereka punya dendam sama kamu, firman Tuhan berkata, kasihilah. Kenapa sayang? Heboh sekali. Rebutan permen. Rebutan permen. Oke, mari kita perhatikan saudara-saudara. Jadi siapa yang harus kita kasihi? Kasih tahu kiri kanannya ya. Kamu bisa. Kasih tahu kiri kanannya. Bayar utang. Oh bukan ya. Bisa nggak sih kita ini? Bisa. Kalau Tuhan memerintah kita melakukan, Tuhan tahu kita pasti bisa. Oke? Lalu kita lanjut ya, masih di ayat yang ke-27. Bukan hanya mengasihi musuh, lalu apa di sana? Apa saudara? Berbuatlah baik kepada siapa? Kepada siapa kita harus berbuat baik? Orang yang membenci. Ini kata membenci, itu adalah orang yang tidak suka melihat kebaikan dari kita. Kata membenci itu seseorang yang kerjaannya melihat keburukan kita. Pokoknya kita ini di mata orang itu gak ada benernya. Baju yang kita pakai salah, sisiran rambut kita salah, make up yang kita pakai salah, cara jalan kita salah, cara makan kita salah, cara ngorok kita salah. Bagi orang ini, di dunia ini semuanya ada celah. Hanya satu yang gak ada celah. Siapa? Dia. Saudara pernah ketemu orang model begitu? Beli-beli baju, uang-uang siapa, tapi di kerjaannya orang ini mencela aja. Kita sama suami pasangan bergandengan tangan, dicela. Kita jalan sendiri-sendiri, dicela. Kita foto bareng, berbuatlah baik. Tetap lakukan kebaikan kepada orang itu sampai orang itu benar-benar tahu kalau kita ini baik. Itu bentuk tata bahasanya dari kata berbuatlah baik di sini. Paham di sini saudara-saudara? Jadi sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Jadi nggak ada ceritanya Pak Gembala, saya itu sudah baik loh sama dia. Aduh, sudah berkali-kali. Tapi kata firman Tuhan apa? Berbuatlah baik, itu bentuk kalimatnya. Engkau harus selalu mempertunjukkan kebaikanmu kepada orang itu sampai orang yang membenci kamu itu tahu kalau kamu itu baik. Jadi kebaikannya ada batas nggak? Tidak ada. Kasih tahu kiri kanan terhadap batas, kawan. Ini bersikap positif yang kedua, ya, berbuat baik kepada orang yang membenci. Masih kita lanjut sekarang ayat 28. Pada senyum-senyum semua ini ya. Apa saudara-saudara? Mintalah berkat bagi siapa? Bagi orang yang mengutuk kamu. Orang yang mengutuk. Nah, kata mengutuk ini menarik saudara-saudara. Kalau dari bahasa Yunaninya itu, kata mengutuk ini memiliki arti orang yang suka menyumpah serapah kita. Tahu kan sumpah serapah? Orang yang suka mencaci maki kita.
caci makiannya itu mulai dari 3 jenis binatang favorit. Tahu 3 jenis binatang favorit? Apa itu? Anjing. Kedua? Babi. 3? Kok sama ya? Di chapter-chapter yang lain tadi saya bilang 3 binatang favorit, jawabannya sama. Betul jadi Do ya? Sama ya? Tadi pertama apa? Anjing, babi, kambing, monyet. monyet. Kalau kita dibilang kambing marah nggak? Biasa aja. Gajah kamu marah nggak? Enggak. Jerapah kamu? Tapi begitu yang menggonggong disebutkan kepada kita. Kira-kira gimana? Apa kau bilang tadi? Kamu ngeliat mana? Apa di gereja tahan dulu, habis lihat nggak? Saudara-saudara, kadang-kadang bukan hanya disebut binatang. Kadang-kadang ada umpatan. Betul apa tidak? Bahkan kita disebutkan organ-organ yang tidak sopan diperkatakan kepada kita. Itu dari kata mengutuk. Itulah yang dimaksud dengan kata mengutuk. Dan kepada orang yang suka sumpah serapah kepada kita itu, kata firman Tuhan apa? Mintalah berkat bagi orang itu. Ini loh gaya hidup murid Kristus. Jadi kalau ada orang memaki kamu, jangan maki balik. Kalau ada orang mengumpat kamu, jangan umpat balik. Mengerti maksud saya? Ini yang diajarkan firman Tuhan. Jadi, kalau sampai hari ini saudara masih suka mengumpat, saudara masih suka mengatakan kata-kata yang buruk, bertobat. Amin. Pasanganmu bukan binatang, tetanggamu bukan binatang, teman kerjamu bukan binatang. Teman kerjamu semua tadi saya sebutkan adalah gambar dan rupa Allah. Engkau yang adalah murid-murid Kristus, pantang untuk mengatakan itu. Kata firman Tuhan, kepada orang yang suka sumpah serapah mengumpat kamu, mintakanlah apa saudara? Berkat. Kata mintakanlah berkat ini memiliki arti perkatakanlah apa yang baik. Itu namanya bersikap positif. Kalau engkau disumpah serapai, engkau dimaki-maki, jawab saja, Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kuncinya itu ya. Nanti kalau misalnya ada pasangan atau siapa atau tetangga ngomong gitu yang sumpah serapah, kau katakan Tuhan Yesus memberkati. Kalau orang itu makin gila berarti roh jahatnya sudah kepanasan. Santai saja. Engkau yang adalah murid Kristus tidak boleh ikut-ikutan. Amin. Setuju? Cukuplah ngomong kutandai kau. Titik. Gak usah diteruskan yang lain. Ya, awas kawan. Itu cukup. Sisanya Tuhan Yesus memberkati. Itu pengajaran firman Tuhan. Kalau orang memaki kita, sumpah serapah kita, kita sumpah serapah balik, kita nggak ada bedanya dengan orang nggak percaya Tuhan. Ingat, kepada siapa firman Tuhan disampaikan? Kepada mereka yang menyebut diri murid-murid Yesus. Mari kita lanjut ayat 28 bagian B. Menarik saudara. Lalu apa? Berdoalah bagi orang yang mencaci maki. Berdoalah bagi siapa saudara? Orang yang mencaci maki. Mencaci. Bisa nggak sih? Bagaimana? Papa Leon, Mama Leon, mencaci, kalau dicaci-caci gimana kira-kira? Berat rasanya. Berat ya? Harus balas. Kau senggol, kau baik, aku baik. Kau jahat, aku bisa lebih jahat. Kau jadi malaikat, aku jadi malaikat. Kau jadi setan, aku lebih daripada setan. Gitu kan? Biasanya kita seperti itu, bukan? Tapi hari ini firman Tuhan mengajar kita beda. Hari ini Tuhan mengajar kita beda. Kalau ada orang yang mencaci kamu, kata mencaci di sini saudara-saudara memiliki pemahaman orang itu bukan hanya ngomong tapi memperlakukanmu secara salah. Firman Tuhan berkata berdoalah bagi dia. Nah, kata berdoa ini
Bukan seperti Tuhan Yesus, tolong balas aku ya Tuhan, kasihanlah aku ini, gak bisa apa-apa, siapa laku ini, Tuhan tolong balaslah dia. Bukan hanya itu. Kata berdoalah di sini memiliki arti berubahlah cara pandangmu. Dari cara pandang dunia kepada cara pandang Allah. Ingat firman Tuhan yang berkata, Tuhan ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Perbuat yang di kitab pada waktu Yesus disalib. Itulah yang dimaksud dalam bagian ini. Saudara-saudara, tujuan utama. Mengapa sih kok Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar bersikap positif, mengasihi musuh, berbuat baik kepada orang yang membenci, terus kemudian minta berkat kepada orang-orang yang mengumpat kita, berdoa bagi orang yang membenci kita? Apa tujuannya? Mari perhatikan ayat 35, saudara. Tetapi kamu, apa di sana? Kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka, apa di sana? Upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang. Ada dua hal yang kiranya menjadi motivasi kita semua. Kenapa kita harus bersikap positif kepada orang yang bersikap negatif kepada kita? Yang pertama, ingat, upahmu besar. Kata upahmu, ini kalau dalam usaha-usaha itu kayak gaji. Kalau kamu bekerja dari jam 8 sampai jam 5 sore, kamu dapat gaji 100.000 misalnya begitu ya. Begitu kita bekerja di jam 8 sampai jam 5 sore, gaji kita berapa? 100.000. Nah, kata upah itu memiliki arti seperti itu. Kalau kamu mengerjakan firmanku ini, kalau kamu mengerjakan perintahku ini, engkau akan mendapatkan upah dari Bapa di surga. Dan upahnya itu, saudara-saudara, digambarkan upahnya bagaimana? Besar. Kata besar yang digunakan dalam teks kita hari ini, dalam bahasa Yunani itu namanya polis. Polis itu memiliki arti jumlahnya banyak dan kualitasnya terbaik. Itu yang akan diberikan oleh Tuhan. Kepada siapa? Kepada setiap kita yang mau melakukan firman Tuhan. Pasti akan diberkati dalam jumlah yang banyak dan terbaik. Banyak dan terbaik. 1, 2, 3. Banyak dan terbaik. Itu yang tadi kita menikmati. Kalau apa? Kalau kita mau melakukan firman Tuhan. Apa yang pertama tadi? Kasihilah, berbuatlah kepada orang yang membenci kamu. Kemudian mintalah berkat kepada orang yang maki-maki kamu. Berdoalah kepada orang yang. Saudara-saudara, ini harus kita lakukan. Yang kedua, kenapa kok Tuhan Yesus mengajar kita sedemikian keras? Perhatikan ayat yang selanjutnya. Masih di ayat 35. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab apa di sana? Sebab Ia baik terhadap siapa, saudara? Terhadap siapa? Orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang. Jadi tanda kalau kita tuh anak-anak Allah, kita harus mewarisi sifat daripada Allah itu. Sifat daripada Allah itu apa? Ada dua di situ. Ia baik terhadap apa? Orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan yang kedua adalah Dia itu baik terhadap siapa? Orang-orang yang jahat. Jadi kalau kita sebagai murid Kristus, bukan lagi pilihan untuk berbuat baik, tapi itu sudah sifat dasar kita. Mengasihi orang yang mencelakai kita, mengasihi orang yang merugikan kita, itu bukan lagi pilihan, tetapi sudah menjadi sifat dasar kita. Karena apa? Bapa di surga demikian ada. Amin. Siap, saudara? Ini yang namanya bersikap positif.
Saya percaya nanti sampai pulang rumah pusing-pusing semua, ya kan? Aduh, khotbah hari ini kok berat banget gitu ya. Pas saya persiapan itu hari Selasa kemarin, pas saya lagi persiapan tuh Ibu Gembala tanya sama saya begini, "Pak, apa nggak keberatan materi khotbah yang akan kamu sampaikan?" Saya bilang, "Enggak. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini pil yang harus diminum oleh jemaat. Karena apa? Kita sudah rusak. Jalan yang kita tempuh sudah terlalu jauh. Sehingga kita perlu dikembalikan. Dengan apa? Minum obat yang paling pahit, yaitu firman Tuhan." Setuju? Setuju ya? Saya mau tanya, di sini ada nggak yang nggak pernah memaki? Ada? Atau pertanyaan dirubah? Di sini ada nggak yang sudah akrab dengan makian? Akrab ya? Akrab? Di sini akrab nggak membalas kejahatan dengan kejahatan? Akrab? Akrab. Membalas makian dengan makian akrab nggak? Akrab. Itulah sebabnya harus bertobat hari ini. Itulah sebabnya obat harus diminum hari ini. Karena kita sudah terlalu parah, teman. Sakit kita sudah terlalu parah. Jadi harus minum obat yang banyak-banyak. Setuju? Nah, sekarang bukan hanya bersikap positif, tapi kita harus bertindak ekstra. Apa? Mari kita perhatikan ayat 29. Ya, mari kita baca sama-sama. Ayat 29. 1, 2, 3. Barang siapa yang Ulang. Keras dong. Ayat 29. 1, 2, 3. Barang siapa menampakkan pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Barang siapa, apa di sana saudara? Menampar pipimu yang, terus? Bagaimana? Ditampar pipi yang kiri. Diapain saudara? Berikan pipi yang satunya. Mari kita imajinasikan. Terus? Begitu ditampar, gitu, apa terjadi? Hah? Balas kan? Balas. Kenapa kamu kan kemarin sudah mabuk. Kenapa sehari-hari mabuk? Pak Pendeta, kemarin waktu saya mabuk itu miring sebelah kepala saya, Pak. Jadi malam ini saya harus mabuk supaya apa? Balik, katanya begitu. Jadi kalau kau tahu ditampar pipi kirimu, maka harus balas, katanya begitu kan? Betul toh? Kanan rumah sakit. Jadi kau tampar sekali, kau dapat 2 pilihan. Rumah sakit, begitu kan? Sifat kita begitu atau tidak? Pukul balas, setuju? Betul lagi? Kok ini keberatan banget? Jangan-jangan saya salah khotbah. Orang berbuat jahat kepada kita balas nggak? Balas. Nah, firman Tuhan hari ini bersikap ekstra memiliki arti kita pantang untuk membalas. Perhatikan firman Tuhan. Apabila ada orang tampar pipimu, pukul. Perhatikan ya. Sekarang perhatikan Pak Gembala punya ilustrasi. Begitu tampar begini, pop. Ibu bapak lihat misalnya tamparannya keras ya. Kalau cuma ketika dicolek namanya kan. Pop. Ada 4 tanda di sini. Setuju? Setuju ya. Jadi begitu kita langsung, kenapa pipimu? Begitu ya. Tapi bayangkan sekarang. Begitu HP ditampar, kenapa sayang? Galau. Galau dulu. Oke. Perhatikan ya, begitu ditampar, perhatikan ya, tampar begini ya. Ada bekas di sini. Tetapi bayangkan kalau begini, habis ditampar, kita nolehnya ke sini. Luka yang di sini kelihatan dari sini nggak? Hah? Enggak ya? Ulang ya. Bus. Lalu kita noleh ke kiri. Kelihatan luka di sini? Enggak. Yang kelihatan masih mulus nggak? Mulus. Itu yang dimaksud di sini. Ketika orang melukai, jangan tunjukkan luka itu. Tunjukkan sisinya baik. Pantang membalas. Amin. Amin. Amin.
Seringkali kalau kita disakiti, sakitnya kecil. Tahu? Tahu? Tahu kan? Lebay. Sakitnya kecil. Tapi kalau bisa sekampung, bahkan di luar pulau pun harus tahu. Sakit gitu ya. Padahal sakitnya firman Tuhan hari ini mengajak, kau ditampar pipimu, berikan hidungmu yang lain. Itu memiliki arti, jangan biarkan orang yang melukaimu itu bersuka cita karena luka diberikan. Tunjukkan bahwa aku baik-baik saja. Engkau menyakiti aku baik-baik saja. It's okay, never mind. Iya. Saya lagi baca bahasa Inggris nih ceritanya. Saya lagi sekolah di luar negeri kan, lagi online luar negeri. Jadi bahasa Inggris saya lagi bagus ini. Jadi never mind, tidak apa-apa. Saya percaya kalau di rumah tangga juga seperti ini, surga turun ke bumi. Amin. Ketika pasanganmu berlaku jahat, engkau berkatakan, aku nggak apa-apa. Tapi jangan seperti orang Jawa. Orang Jawa itu ngomong, aku rapopo. Lain lagi ceritanya. Ketika ditampar pipimu yang satu, berikan pipi yang lain memiliki makna. Jangan tunjukkan sakitmu, tunjukkan bagaimana sukacita Kristus itu berkuasa dalam hidup. Begitu pula ketika orang meminta jubah penderitaanmu karena dia tidak. Biarkanlah Kristus itu nyata dalam kehidupan. Amin. Amin. Saya itu punya pengalaman pribadi, saudara-saudara. Ada orang itu pada waktu kami mengalami pergumulan yang berat. Dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil. Mari kita perhatikan teksnya ini lebih detail lagi. Berikanlah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Setiap orang ini kira-kira siapa? Setiap orang ini orang yang baik atau orang yang tidak baik? Ingat ya, berilah kepada siapa di saudara-saudara? Setiap. Berarti orang yang membenci kita, orang yang mencelakai kita, orang yang curang kepada kita, orang yang melakukan kesalahan kepada kita, terus dia datang meminta tolong kepada kita, ditolong nggak? Menurut firman Tuhan ditolong nggak? Hah? Misal dia kemarin sudah sudah menipu kamu. Saya sudah sering ditipu, saudara-saudara, sudah sering saya. Datang kemarin sudah nipu kamu misalnya 500.000. Pinjam uangmu katanya 5 hari, ternyata 5 bulan juga nggak pulang-pulang. Gitu loh ya kan? Terus dia datang lagi sama kamu, minta tolong. Tolong nggak? Loh, tadi katanya tolong, gimana sih? Kemarin dianggap emas, ya kan? Berarti pinjemin lagi gitu. Lo tadi yang pertama katanya ditolong. Kalau sekarang kasih contoh, tolong nggak nih? Enggak. Hah? Enggak. Bagaimana Bu Sari? Tolong nggak Bu Sari? Tergantung. Jawaban aman. Biarkan firman Tuhan menyapa kita malam ini, amin. Amin. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Kata setiap orang itu mengacu tanpa terkecuali. Meskipun dia sudah mencelakakan kamu, meskipun dia sudah merugikan kamu, meskipun dia sudah mengutuki kamu, meskipun dia sudah memaki-maki kamu, meskipun dia sudah memperlakukan salah kepada kamu, dan dia datang kepadamu meminta tolong. Kata firman Tuhan apa di sana? Ayat 30. Berilah. Contohnya siapa sih? Contohnya Yesus Kristus. Saya mau tanya, begitu kita percaya kepada Yesus, hidup kita selalu benar nggak? Hah? Hidup kita selalu benar nggak? Jawabannya absolutely no. Ada banyak kesalahan yang kita buat. Pada waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosaku. Tuhan ampuni nggak? Hah? Ampuni nggak? Ampuni. Coba bayangkan kalau Tuhan itu suka mendendam. Misal paling sederhana, kita janji Tuhan, aku berjanji mulai besok aku akan doa pagi,
baca firman Tuhan, dan doa malam. Janjinya cuma 3, doa pagi, baca firman Tuhan, doa malam. Besok hari Senin 3-3-nya jalan. Hari Selasa cuma doa pagi. Hari Rabu tak ada doa pagi, tak ada doa malam, bacaan kitab apalagi. Kira-kira Tuhan marah nggak? Pertanyaannya, Tuhan tetap baik nggak sama kita? Tuhan tetap memberkati kita nggak? Nyawa kita diambil nggak? Ini contohnya. Berbuatlah baik kepada siapa, saudara? Setiap orang yang meminta kepadamu, dan jangan meminta kepadamu. Kalau kita mau perhatikan teksnya, kata berbuat baik itu adalah pada waktu orang itu datang dan yang diminta itu ada padamu, maka hari itu pun kau harus memberi pertolongan. Nggak ada ceritanya pulang dulu ya, besok baru aku tolong. Menurut teksnya, kalau orang itu datang kepadamu dan kamu ada yang diminta itu, berikan. Amin. Amin. Makin tegang, saudara-saudara. Sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-31. Mari perhatikan 31. Kita baca bersama-sama ya, ini ayat penting ini. 1, 2, 3. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. jadi saudara-saudara, dalam bagian ini yang menjadi ukuran tindakan kita bukan orang lain, tetapi diri sendiri. Manusia atau masyarakat umum mengajarkan bahwa kita memperlakukan orang berdasarkan sikapnya kepada kita. Kamu baik, aku baik. Kamu jahat, apalagi aku. Gitu lah ya kan? Kau jahat, kau masih diajarin. Gitu ya. Tapi firman Tuhan berkata, perbuatlah, perhatikan ya. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Kata ini memiliki arti begini. Karena aku nggak mau diperlakukan salah, maka aku tidak pernah memperlakukan kamu secara salah, meskipun kamu memperlakukan salah kepadaku. Mengerti kalimat ini? Karena aku nggak mau dicaci maki, aku nggak mau mencaci maki kamu, meskipun kamu mencaci maki aku. Karena aku nggak mau dirugikan, maka aku tidak bertindak merugikan kamu, meskipun kamu sudah merugikan aku. Ini yang dimaksud ayat 31. Amin. Ini tandanya murid Kristus. Karena aku nggak mau dicurangi, maka aku nggak akan berlaku curang kepada kamu, meskipun kamu telah berlaku curang kepadaku. Karena aku nggak mau direndahkan, maka aku tidak akan pernah merendahkan kamu, meskipun berulang kali kamu merendahkan aku. Ini semangat ayat 31. Inilah yang dimaksud bertindak ekstra. Yang terakhir, ayat 36. Mari kita perhatikan ayat 36. Bermurah hati. Kita baca bersama-sama ya saudara-saudara, 36. 1, 2, 3. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Hendaklah kamu, karena apa? Bapak kita ini murah hati. Sehingga karena Bapak kita murah hati, maka kita harus murah hati. Kalau bapaknya murah hati, kita pelit, orang curiga bapaknya siapa. Paham di sini? Paham ya? Murah hati di sini itu saudara-saudara memiliki arti bahwa kita memiliki belas kasihan yang begitu dalam, sehingga kesalahan-kesalahan orang lain itu terasa tidak ada nilainya dibanding dengan rasa kasihku yang dalam, seperti yang dilakukan oleh Bapa di surga kepada kita. Karena cintanya yang begitu dalam, sampai dia memberikan Yesus Kristus untuk kita. Dan kapan itu? Kata kitab Roma, ketika kita masih berbuat
dosa. Perhatikan firman Tuhan di sini berkata apa? Hendaklah kamu murah hati. Murah hatinya bukan asal murah hati. Belas kasihannya bukan sembarangan balas kasihan. Tapi apa? Seperti Bapamu penuh belas kasihan, pun demikian kamu harus penuh dengan belas kasihan. Karena apa? Karena kamu adalah anak-anak Bapa di surga. Nah, contohnya apa saudara-saudara? Ada di ayat 37 sampai dengan 38. Mari yang pertama adalah contoh bermurah hati itu apa? Tidak suka menghakimi. Tidak suka menghakimi ini adalah bahasa positifnya saudara-saudara, yaitu suatu sikap yang tidak suka memberi penilaian kepada orang lain. Tugas kita sebagai murid-murid Kristus hanya satu, mengasihi. Menghakimi tugasnya siapa? Tuhan. Jangan dibalik. Tugas kita menghakimi, tugas Tuhan mengasihi. Hancur dunia persilatan. Tugas kita apa? Mengasihi. Urusan menghakimi Tuhan. Jadi tugas kita nggak boleh memberi penilaian. Biarkanlah teman-teman saudara, mari kita bertumbuh bersama-sama. Segala kelemahan-kelemahan kita Tuhan tahu, mari kita bergandeng akan jadi lebih baik. Urusan menghakimi Tuhan punya urusan. Setuju di sini? Itu namanya sikap bermurah hati. Yang kedua, masih di ayat yang ke itu saudara-saudara. Dan janganlah kamu menghukum. Bahasa lain daripada menghukum di sini saudara-saudara, selalu memberi kesempatan kedua kepada sesama kita yang berbuat salah. Kalau kesempatan kedua, artinya hari ini kamu salah, oke, ada kesempatan lagi untuk memperbaiki. Besok salah, ada kesempatan lagi untuk memperbaiki. Nggak dikunci pintunya. Seperti Bapa di surga kepada kita, bukan? Berulang kali kita salah, Bapa di surga selalu memberi kesempatan kepada kita untuk berubah. Amin. Pun demikian kita kepada sesama kita. Berikan saudaramu kesempatan untuk berubah. Berikan dirimu kesempatan untuk berubah. Itu tandanya sifat murah hati. Yang ketiga, perhatikan masih di ayat yang ke-37. Apa di sana? Janganlah kamu menghakimi. Ya, dan janganlah kamu menghukum. Ya. Terus dan agar kamu tidak dihukum. Kata menghukum ini saudara-saudara seperti begini loh. Tahu kan, bisa contoh ya, burung masukin ke dalam sangkar. Kalau burung itu sudah di dalam sangkar, nasib burung itu ada di mana? Di sangkar. Dia nggak bisa lagi terbang kemana-mana. Nah, begitu pula kalau ada orang berbuat salah kepada kita, begitu kesalahannya itu sudah ada di dalam diri kita, mempengaruhi hidup kita nggak? Mempengaruhi. Misalnya Fitri buat salah sama saya, lalu saya masukkan ke dalam hati. Begitu saya ketemu Fitri, saya, ekspresi saya biasa atau berubah? Berubah ya? Karena apa? Saya menaruh kesalahannya Fitri di mana? Di dalam hati saya. Nah, kata yang di sini saudara-saudara, jangan menghukum, itu artinya melepaskan. Fitri salah sama saya, ya salah. Tapi kesalahannya itu tidak aku tarik dalam diriku dan mempengaruhi hidupku. Selesai. Itu dimaksud tidak menghukum. Lalu yang terakhir di sana firman Tuhan, apa saudara-saudara, ayat 38? Berilah dan kamu akan. Terus lanjutannya? Asing nggak ini? Awalnya harus apa dulu? Berilah. Memberi apa saudara? Ingat ayat sebelumnya. Memberi pengampunan, memberi kesempatan yang kedua, memberikan penghormatan, memberikan pujian, memberikan pengakuan. Banyak sekali. Dan ketika kita melakukan firman Tuhan itu, janji firman Tuhan apa saudara-saudara? Tuhan akan memberkati kita dengan berkat yang kita sendiri sampai tidak sanggup menampung. Amin. Mari saudara kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama memohon belas kasihan Tuhan agar dimampukan untuk menjadi murid-murid Kristus
yang selalu bersikap positif, bertindak ekstra, dan bermurah hati. Kiranya Tuhan tolong kami semua, karena kami menyadari sungguh bahwa hidup kami masih jauh dari kebenaran firman Tuhan. Masih terlalu banyak dalam hidup kami ini yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bahkan kami seringkali merasa bangga ketika kami jauh daripada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami adalah murid-murid-Mu, dan Tuhan mau hidup kami semakin diperbaharui. Bila kiranya Roh-Mu yang kudus itu menyucikan hati, pikiran, dan perbuatan kami, sehingga mulai malam hari ini kami boleh selalu mengerjakan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan